Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kiranya kami sekali lagi hidup dalam kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam bulan ini kami melihat bagaimana Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami. Tuhan memerdekakan kami dari dosa dan itu menjadi sebuah kesukaan bagi kami bagaimana Injil diberitakan. Biarlah Tuhan yang juga menolong kami di dalam kehidupan kami, yang Tuhan sudah memerdekakan dari dosa dalam kehidupan kami, keseharian kami Tuhan. Bagaimana kami ada dinaungi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan juga menolong hamba-Mu penuh keterbatasan yang dapat menyampaikan dengan baik, dapat bertanggung jawab di depan Tuhan, dan juga jemaat Tuhan dapat diberkati oleh karena kemurahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ini doa kami dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Ibu Bapak. Iya, senang sekali kita bisa bersama-sama di dalam konklusi atau kesimpulan daripada tema kita pada bulan ini mengenai tentang kemerdekaan ya. Jadi menurut saya adalah hal yang baik untuk kita merenungkan beberapa topikal yang penting, dan juga tiba saatnya kita masuk di dalam pembahasan kita pada siang hari ini, bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita bukan hidup lagi ya seperti beberapa frasa ya daripada Rasul Paulus juga ya, bahwa hidupku bukan hidupku aku lagi, tetapi ya Yesus Kristus yang hidup dalamku. Dan itu juga menolong kita di dalam tema kita pada siang hari ini, bahwa hidup di dalam kasih karunia-Nya ya. Mari kita buka Ibu Bapak di dalam surat Titus pasal yang kedua. Surat Titus, surat Paulus kepada anak rohani ya, yaitu Titus pasal yang kedua ayat ke-11 hingga ayat yang ke-14 bagian A. Surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 bagian A. Di slide juga sudah tertampil, Ibu Bapak bisa juga memperhatikan, ataupun juga bagian setiap kita yang juga dapat membuka Alkitab. Surat Titus, surat Paulus kepada Titus di dalam penggembalaannya di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Izinkan saya membacakan buat setiap kita. Titus 2 ayat 11 hingga 14a, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, sampai sejauh ini bacaan kita. Berbahagialah setiap kita Ibu Bapak yang merenungkan kehidupan kita dalam pemberitaan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam ya. Jadi menjadi highlight kita yaitu di dalam ayat ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ya. Jadi kasih karunia, hidup dalam kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ada cukup bias ya dengan beberapa diksi atau kata di dalam kehidupan sebagaimana orang Kristen ya. Ada yang juga tumpang tindih di dalam arti ada yang ngomong bahwa anugerah itu juga kasih karunia. Ada yang juga bilang bahwa kasih karunia itu sebenarnya wujud belas kasih Tuhan atas hidup umat ya. Lantas juga ada lagi yang menjadi hal yang rancu kadang di dalam penggunaan diksi itu dalam doa kita gitu ya. Kalau kita ngomong belas kasihan berarti itu juga anugerah Allah. Ya. Padahal Ibu Bapak dalam pengajaran kekristenan ini tiga hal ini cukup berbeda. Ya. Mungkin ada hal yang sama di dalam nilai esensi tentang doktrin ya. Tetapi ada penggunaan yang mungkin akan lebih tepat kita memahami mengenai tiga diksi yang cukup familiar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, anugerah, kasih karunia, dan belas kasih Tuhan. Ya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit untuk pengantar kita di dalam pembacaan kita pada kali ini ya. Jadi kalau kasih karunia Ibu Bapak, kita berbicara bagaimana ketika Allah itu tidak menghukum kita atas dosa kita yang telah kita perbuat. Ya tentu kita bisa mengelak, aku tidak berbuat dosa gitu ya. Di dalam satu minggu ini kita enggak, makanya dalam liturgi mengapa kita penting bahwa dosa itu kadang yang berbahaya adalah ketika kita enggak sadar, ketika kita berdosa. Tapi yang kedua adalah anugerah. Perbedaannya adalah ketika berkat Allah yang kita terima itu meski sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Nah ini kan menjadi hal yang penting ya. Kita sebenarnya nggak pantas menerima, tapi itu Tuhan beri. Itulah adalah anugerah, itulah adalah grace ya. Jadi ada dua hal yang berbeda di bagian ini. Nah kita akan merenungkan tema kita pada kali ini adalah kasih karunia. Ketika Allah tidak menghukum kita atas dosa yang kita perbuat.
Jadi Ibu Bapak, hidup di dalam kasih karunia Titus pasal kedua ayat 11 hingga 14a itu kita akan merenungkan dua perbandingan yang cukup nyata dan juga ketara ya, di dalam surat ini ya. Yang pertama adalah kehidupan tanpa kasih karunia, karena nanti kita akan lihat konteks daripada jemaat daripada Titus. Itu ada jemaat Kreta gitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana orang yang tanpa diubahkan kasih karunia dengan orang yang sudah diubahkan atau hidup di dalam kasih karunia ya, kita akan melihat bagaimana ada dua hal yang sangat berbeda dan kita akan ditolong di dalam pembacaan teks surat Titus ini. Bapak Ibu, surat Titus adalah kepada surat Paulus kepada anak rohaninya yang kurang lebih sekitar tahun 66 ya. Bahkan juga beberapa catatan yang menanyakan bahwa menjelaskan bahwa ya ini kekuatan daripada Injil. Bagaimana Injil itu bisa sampai ke sana, itu suatu hal yang mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, tentu ini bukanlah hal yang mudah gitu ya bagi Paulus, karena Paulus juga tidak bisa bersama-sama dengan jemaat Kreta ya. Makanya dia penggembalaannya beberapa hal di dalam teks yang dipakai untuk kepada Titus yang dikasihinya. Titus ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan bahwa nama Titus ini sebenarnya juga muncul sebelum surat Titus ini ditulis ya. Di dalam 2 Korintus misalnya, Ibu Bapak juga akan menemukan ada nama Titus di sana. Ada juga di dalam Galatia pasal yang kedua, atau juga 2 Timotius juga ada di sana. Nah ini kadang yang menjadi salah kaprah gitu ya. Oh iya, Timotius, Titus gitu ya. Jadi cukup Timotius juga sama dengan Titus, bukan ya. Ada hal yang berbeda. Bahkan beberapa catatan juga Ibu Bapak dalam Perjanjian Baru ternyata juga punya hubungan yang dekat dengan Lukas. Jadi mengapa ini penting untuk kita pahami bahwa Titus itu adalah orang Greka, dia bukan orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Injil atau kasih karunia Tuhan itu bukan dalam konteks itu Ibu Bapak ya, bukan untuk orang Yahudi saja ya. Profiling ini penting karena sekali lagi Kristus Yesus itu mati ya. Dan berita Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi ya, tetapi juga sampai kepada namanya Titus dari Syria Antioquia. Ya, ini juga sangat terkait dengan nanti sidang Yerusalem yang memutuskan beberapa hal-hal yang penting di dalam pengajaran pilar-pilar kekristenan yang ada. Bapak Ibu, kasih karunia ya, kita nggak bisa lepas daripada mengenai ya doktrin keselamatan ya. Kita sekali lagi sudah belajar beberapa topik yang penting 3 minggu yang lalu, tapi kita juga mau belajar bahwa konsep keselamatan yang hendak ingin diajarkan Titus atau surat Paulus kepada Titus bahwa ya keselamatan itu berasal daripada Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Ya ini sebenarnya bahasa teknisnya saja, tetapi itu yang menjadi gambaran yang penting. Karena mereka akan dihadapi dengan beberapa pengajaran yaitu ya kaum ya Yudais ya, kaum Yahudi. Bahwa ya kamu kalau diselamatkan kamu harus disunat gitu ya. Ada beberapa aturan-aturan yang memang harus digenapi atau dilakukan supaya kamu selamat ya. Tapi Paulus menangkal itu semua ya. Bukankah aku orang Yahudi, bahkan aku orang yang asli gitu ya. Tapi dia mempunyai sebuah konsep yang penting bahwa keselamatan itu berasal daripada Allah, oleh Allah, dan ya untuk Allah. Jadi hal yang penting untuk menolong kita di dalam hidup dalam kasih karunia di dalam gambaran teks daripada surat Titus. Sebagai seorang Kristen non-Yahudi, bahwa Titus itu sangat efektif ya. Mengapa Paulus juga memakai ya atau memandatkan Titus untuk juga dapat ya mengajar kepada orang-orang Kreta, karena ya sekali lagi bahwa dihadapi mereka adalah orang-orang yang bukan hal yang gampang. Mungkin juga pada saat ini kita Ibu Bapak ya, kita sulit untuk membedakan dengan pengajaran-pengajaran yang mungkin kelihatannya itu alkitabiah. Tapi sebenarnya itu adalah suatu hal pertentangan akan kebenaran gitu ya. Mungkin seakan-akan mereka juga memakai beberapa dalil-dalil ayat-ayat Alkitab gitu ya. Tapi seakan-akan itu, oh ya itu benar loh. Tapi pada realitanya adalah kalau kita, ya sekali lagi cara hal yang mudah atau sederhana untuk memahami bahwa ini adalah kebenaran atau tidak ya, itu nggak akan bertentangan satu dengan yang lain. Dan itu menolong kita ya untuk memahami teks dalam pengaplikasian hidup kita. Bapak Ibu, secara kultural, secara culture daripada jemaat Kreta itu adalah orang-orang yang, kalau kutipan daripada Paulus itu adalah orang-orang yang, yaitu dikatakan dia adalah pembohong, bahkan ya tanda kutip adalah binatang buas dan juga pelahap yang malas gitu ya. Jadi kalau kita lihat jemaat Kreta bukanlah jemaat yang baik ya. Mungkin juga bisa dikatakan sama dengan kayak jemaat Galatia gitu ya. Paulus masuk bukan dengan sebuah kasih karunia, tetapi ya langsung marah, langsung kasih teguran gitu ya. Mungkin ada hal yang kurang lebih sama kepada jemaat Kreta ya. Jadi latar belakang jemaat Kreta itu dari sisi kultural itu adalah mereka adalah orang-orang yang ya hidup tanpa kasih karunia, yang seperti saya gambarkan tadi tentang pembelajaran teks kali ini.
Lalu yang menjadi pertanyaan Ibu Bapak bagi setiap kita adalah bagaimana Injil itu bisa masuk sampai ke sana gitu ya. Bagaimana Injil itu bisa masuk ke sana, apa yang membuatnya menjadi mungkin gitu ya. Ya itulah ya, kadang konsep Injil itu yang mungkin kita sering kita bukan rendahkan ya, tapi mungkin kita bisa sederhanakan itu ya itu adalah kabar baik, kabar sukacita ya. Tapi Injil itu sebuah ya gambaran ya jungkir balik gitu ya. Suatu hal hal yang radikal gitu ya. Perubahan yang benar-benar ya sangat berbeda dengan kehidupan yang dulunya dan itulah Injil ya. Jadi menjadi pertanyaan mengapa Injil itu bisa masuk kepada jemaat Kreta dan ini juga menjadi hal yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Surat Titus pasal yang kedua juga menjelaskan di sana bahwa ya karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata ya. Ini adalah hal yang penting ya Ibu Bapak ya, karena ada kata nyata di sini ya. Kasih karunia itu sudah nyata di sana ya. Padahal Paulus nggak ngomong bahwa Paulus kan sangat dia menggunakan dirinya ya, atau dalam arti menggunakan dirinya untuk menjelaskan bahwa kasih karunia Tuhan dalam hidup itu benar-benar sedemikian besar gitu ya. Dia nggak malu menjelaskan pertobatannya, dia nggak malu menjelaskan Tuhan tangkap dia dengan luar biasa, dengan kejadian yang sering kita dengar. Dan Injil itu nyata bagi umat, bagi keselamatan ya. Bapak Ibu mungkin ya dalam perjalanan kehidupan kita kadang ya, itu sekali lagi ya, kita sudah ngikut Tuhan, tapi ya Injil itu apakah benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ini bukan sekali lagi, bukan moral etik ya, bukan ya perubahan hidup tidak ya. Tapi apakah kita benar-benar memahami Injil itu benar-benar nyata atau tidak gitu ya. Dalam konsep berpikir kita mungkin ya. Dalam perjalanan kehidupan kita mungkin ya. Kita akan renungkan bersama-sama. Bapak dalam Alkitab kata kasih karunia, ya tentu ini kita nggak usah hitung yang gimana-gimana. Tetapi ada kurang lebih 130 yang artinya kata yang sering muncul akan menjadi sebuah hal yang penting. Narasi yang penting, bahkan doktrin yang pentingnya. Dan juga dikatakan bahwa Paulus itu juga adalah rasul yang terkenal akan kasih karunia ya. Jadi dia memang menjelaskan bahwa hidupku bukan aku lagi gitu ya. Atau dia mengarahkan diri kepada pandangan ke depan atau mengarahkan segala sesuatu lah. Yang sangat terkait dengan kasih karunia, mengapa dia disebut sebagaimana rasul kasih karunia ya. Jadi berita kasih karunia juga penting ya di dalam perjalanan kehidupan kita ya. Ya kita nggak bisa menomorsatukan misal, antara anugerah, kasih karunia dan juga belas kasih atau kasih Tuhan. Yang penting itu anugerah. Kalau orang nggak mendapat anugerah, ya nggak mungkin dia mau berbelas kasih. Nggak mungkin punya perspektif mengenai kasih karunia Tuhan, enggak ya. Tapi tiga itu loh, bisa menjadi sebuah kesatuan dan itu Injil, kesukaan bagi umat manusia dan itu nyata ya. Yang kita akan perhatikan bersama. Dan yang lebih membuat kita kagum Ibu Bapak ya, bahwa konsep keselamatan ditawarkan oleh Titus ini, surat Titus ini, bahwa di dalam ayat 11 dia menggunakan kata kerja bentuk lampau gitu ya. Mungkin kita bisa renungkan Ibu Bapak ya, bahwa keselamatan yang Tuhan beri itu sebenarnya sudah ada dalam sejak kekalan. Dan itu penting untuk kita pahami bagaimana pilar daripada GKT Trinity ya, sebagaimana gereja yang reform ya. Bahwa aspek daripada keselamatan yang Tuhan beri itu bukan aspek tentang masa kini bahwa aku bisa menyebut engkau sebagai Tuhan dan juga juru selamat. Bukan juga dalam aspek masa depan bahwa aku akan ada di dalam rumah kekekalan. Tapi juga aspek masa lampau. Yang artinya adalah Ibu Bapak, tanpa inisiatif kita, Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu penting ya, aspek ini ya. Karena Titus nggak ada harapan lagi Ibu Bapak ketika menghadapi jemaat Kreta yang benar-benar secara kultural sebagai pembohong, binatang buas tanda kutip. Dia mau menjelaskan bahwa ya menyelamatkan itu bahwa sejak lampau Tuhan ya itu sudah menyelamatkan. Ya tentu dalam bagian ini nggak setermata kita menelan mentah-mentah, kita akan belajar itu mengenai doktrin dosa, doktrin keselamatan yang lebih dalam lagi. Tapi dalam aspek daripada surat Titus pasal yang kedua ayat 11 ini, bahwa keunikan konsep kekristenan itu adalah aspek lampaunya ya. Dan ini menjadi ya bagian yang akan kita renungkan selanjutnya. Termasuk bagi orang Kreta Ibu Bapak dengan tindakan dan pola hidup yang buruk, identitas yang buruk ya ini ya.
pendekatan mengenai sosial identitas ya. Identitas yang enggak nyata, dan kita juga hadapi isu saat ini ya. Ketidaknyataan, ada realita itu juga menolong kita ya. Kita akan pelajari lebih lanjut ya. Masa lalu yang sesuram apapun, kasih karunia Tuhan itu ditawarkan dan bekerja di antara mereka ya. Jadi perlu kita pahami Ibu Bapak ya, sebebal-bebalnya orang atau sebebal-bebalnya mereka mungkin punya pengalaman yang mungkin cukup ya nggak suka dengan Tuhan. Apa itu orang Kristen gitu? Apa patriarki orang Kristen gitu ya? Apa yang menjadi kebanggaan bagi mereka? Tapi kenyataannya adalah jemaat Kreta pun juga mengalami sebuah perubahan yang cukup radikal ketika surat ini ditulis kepada Titus melalui Rasul Paulus. Ada kasih karunia Allah yang sudah didemonstrasikan yang membereskan persoalan paling besar dalam diri manusia ya, yaitu sebuah keberdosaan ya. Jadi Ibu Bapak, kasih karunia itu nyata karena sebuah isu yang paling besar, yaitu yang manusia nggak bisa hadapi, yaitu dosa, itu sudah selesai. Dan itu sudah didemonstrasikan ya, oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Dan ini penting ini ya, Ibu Bapak ya. Dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita nggak memahami mengenai tentang isu yang mungkin kita nggak bisa selesaikan gitu ya. Contoh yang kita ambil ya Ibu Bapak ya, ada salah satu artikel yang menegur saya juga ya. Berjumpa dengan Tuhan itu hal yang mudah. Kita tinggal ambil gitar, kita tinggal ambil main piano, atau nggak mungkin kita pakai soundtrack daripada YouTube musik. Kita menguji menyembah Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nggak segampang itu. Berjumpa dengan Tuhan itu hal yang sulit ya. Berjumpa dengan Tuhan kalau dalam bapak-bapak gereja itu butuh benar-benar sebuah sacrifice, butuh benar-benar pengorbanan ya di sana. Bagaimana kita menundukkan diri kita di hadapan Allah ya. Jadi ini hal yang penting untuk kita bisa pelajari. Yang pertama Ibu Bapak, untuk menolong kita di dalam hidup dalam kasih karunia itu adalah hidup yang nyata. Ya, jadi mungkin kita bisa tangan kiri Ibu Bapak ya. Tangan kiri Ibu Bapak boleh tolong tangan kiri. Tangan kiri, ya. Terus tangan kanannya, coba dicubit. Sakit apa enggak? Ya. Hidup kita adalah hidup yang nyata gitu ya. Dan kasih karunia itu benar-benar nyata ya. Di dalam kehidupan kita ya. Dan pengorbanan Kristus itu Tuhan ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini sebuah kalimat yang mungkin menjadi sebuah perdebatan juga ya. Jadi yang membuat kita selamat itu apa loh Apa yang membuat kita selamat itu apa dalam pengajaran kekristenan? Apakah kasih karunia Tuhan saja? Atau perlukah iman kita kepada Tuhan? Nah ini kan sebenarnya pertanyaan yang mungkin sering kita dapati, tapi kita ya cukup bukan ragu ya, tapi bingung lah. Ini yang mana ini ya? Kalau tanpa iman, ya kita gimana bisa ngaku kalau Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Tapi kalau kita ngomong tentang iman, perbuatan kita, ya kita nggak bisa melihat kasih karunia Tuhan dari perspektif bahwa Tuhan itu yang berinisiatif, itu juga sebuah hal yang celaka. Ya. Lalu yang mana yang menjadi ya poin yang penting di dalam konsep keselamatan kita? Apakah kasih karunia Tuhan saja, atau apakah iman kepada Tuhan? Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi ya, tapi tetap ilustrasi adalah hal yang sangat lemah ya. Jadi kasih karunia itu seumpama Ibu Bapak sempat ya, atau ya Ibu Bapak akses jalan tol gitu ya. Banyak jalan-jalan di dalam suatu kota gitu ya. Jalan itu juga dibuat berhal yang baik. Tapi jalan tol itu jalan yang khusus gitu Ibu Bapak ya. Ya mungkin kalau Ibu Bapak perlu ekstra untuk ya kita harus mengejar waktu, kita harus tiba di sana dengan waktu yang sudah terprediksi gitu ya. Jadi kasih karunia itu ibarat seperti jalan tol. Banyak jalan tetapi ada jalan khusus. Yaitu jalan tol itu untuk akses, ya kalau kita pakai bahasa dalam konsep kekristenan itu adalah akses kita kepada ya, kerajaan surga, itu kasih karunia. Ya. Nah kalau iman adalah sebagaimana kita adalah yang memiliki kendaraan itu, gitu ya. Kalau masuk tol itu kan nggak bisa dengan beberapa kendaraan, mungkin ada beberapa kriteria gitu ya. Kan ada beberapa video-video kocak gitu ya. Saya juga sempat dulu melalui ya, istilahnya, awal-awal perjalanan tol Surabaya Malang gitu ya, sempat bingung beloknya, belok mana ini, masuknya mana ini gitu ya. Belum lagi kalau sudah tahu-tahu motor masuk gitu ya, dari perkampungan sebelah, tahu-tahu masuk jalan akses tol, ya nggak bisa gitu ya. Dan itulah istilahnya mengenai tentang iman ya. Iman istilahnya bahwa kendaraan kita nggak bisa semena-mena gitu ya, di dalam jalan tol. Dan itulah konsep mengenai kasih karunia dan juga iman. Satu hal prinsip yang sama. Dan itu penting di dalam konsep keselamatan kita ya.
Jadi Bapak, kasih karunia itu bukan suatu hal atau idenya atau ideologinya atau teologinya Paulus saja, ya, tetapi ini benar-benar sebuah tindakan yang nyata di dalam kehidupan kekristenan. Kasih karunia itu merupakan peristiwa nyata dalam ruang dan waktu, ya. Ya, kalau kita lihat Ibu Bapak ya, pengorbanan daripada Kristus Yesus Tuhan ya, kalau kita mau kaitkan dalam kristologi kita ya, bahwa wajah yang benar-benar remuk itu ya, yang gak elok dipandang itu ya, bahasanya Yesaya ya, yang ketika para prajurit itu memukul dan dia disuruh menebak yang siapa yang memukul, memar, bahkan ya tancapan duri itu ada, itu benar-benar nyata gitu. Itu benar-benar terjadi gitu. Dan itu kasih karunia Tuhan, dan itu tindakan Allah dalam kehidupan keselamatan manusia atau umat yang dikasihinya. Dan ini penting kita pahami Ibu Bapak ya. Jadi kasih karunia itu bukan sebuah ideologi, bukan sebuah ide, bukan sebuah konsep saja daripada Paulus, tapi itu benar-benar suatu tindakan yang nyata. Tuhan itu mati untuk saya dan juga Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Jadi Ibu Bapak, kasih karunia itu nyata adalah realita yang seperti kita belajar beberapa minggu yang lalu, tentang bahwa realita adalah Allah melihat kita. Bukan kita melihat perjalanan di depan kita, tapi Allah yang melihat realita kehidupan kita ya. Dan itu menunjukkan bahwa kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kan sekarang, apa yang menjadi halangan kita ya, kalau kita melihat dari tadi ngomong kasih karunia itu nyata, tapi buktinya juga perjuangan kehidupan ini nggak pernah berakhir-akhir gitu ya. Ya, nanti kita akan lihat salah satu adalah permasalahan hati kita kepada Tuhan ya. Kasih karunia Kreta, ketika kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada orang-orang Kreta, mereka percaya kepada Kristus, orang Kreta menyerahkan diri mereka sebagai respon untuk menundukkan diri. Beberapa konsep minggu lalu kita sudah belajar tentang penundukan diri, sebuah sikap yang benar. Menerima anugerah keselamatan itu, dan menerima diri mereka dipimpin oleh Tuhan. Kita akan juga singgung Ibu Bapak, anugerah itu nggak bisa ditolak gitu. Entah itu nanti perjumpaannya kapan Ibu Bapak, tapi anugerah di dalam pengertian kita sebagai orang reform nggak bisa ditolak ya. Di dalam pengertian bahwa ya karena Tuhan, yaitu tadi ya, kalau Tuhan sudah kasih karunia itu ya, itu proses perjalanan ya hidup umat. Jadi ada 3 pilar ya Ibu Bapak mengenai kasih karunia dalam pemahaman kita sebagai orang reform. Yang pertama adalah kasih karunia itu yang mendahului ya. Ini penting Ibu Bapak ya. Kasih karunia itu enggak serta-merta atas tindakan kita, tapi inisiatif Tuhan yang mendahului ya. Ini sangat terkait dengan tadi ya, konsep keselamatan di ayat 11 ya. Konsep bentuk lampaunya ya. Jadi sebelum kita ngomong bahwa Tuhan juga juru selamat dalam kehidupan kita, Tuhan itu ya sudah menyatakan kasih karunia itu mendahului ya. Ini sebenarnya seru ya untuk kita pahami ya lebih dalam kehidupan kita yang berjuang saat ini ya. Dengan sebuah situasi yang gak mudah saat ini ya, di dalam kestabilan perekonomian sosial atau apapun itu yang kita hadapi, kesehatan kita ya. Kasih karunia itu mendahului ya, mendahului kehidupan kita ya. Ya ada salah satu hymn yang juga menarik ya, dinaungi oleh ya kasih karunia. Dinaungi benar-benar kayak kita hujan ya, akhir-akhir ini hujan. Ibu mungkin juga bingung ya, pusing hujan nih. Kita juga ngeluh ya, cuaca panas ya, bingung ya. Hujan juga bingung gitu ya. Tapi kalau kita hujan gitu ya, kita mau keluar kita pakai payung itu rasanya kayak dinaungi gitu ya. Dinaungi oleh karena kasih karunia ya. Dan itu mendahului kehidupan kita. Kasih karunia itu yang tidak dapat ditolak seperti tadi ya, pilar ya daripada tulip juga ya, bahwa ya nggak bisa ditolak. Entah itu nanti perjumpaannya kapan, entah itu juga pergulatannya dengan Tuhan ya. Tapi ya endingnya ya Tuhan itu nyatakan anugerah itu dengan cara apapun. Ya. Jadi sebenarnya kita ya juga gitu ya dalam hidup kita saat ini ya. Kita mungkin bisa menolak ya apa yang mungkin Tuhan mau ajar, Tuhan didik ya. Tapi pada akhirnya ya Tuhan itu tadi ya, Tuhan tangkap kita ya. Sampai di satu titik kita ada di pojok dan kita menyerah ya Tuhan ini ya, aku nggak bisa menolak lagi ya. Apa yang mungkin Tuhan mau maksud di dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kasih karunia itu memadai ya. Konsep Paulus sangat jelas ya di dalam konsep beberapa surat penggemalannya. Kasih karunia itu lebih daripada cukup ya. Ini ya. Kata cukup itu kan kata yang sulit kita untuk demonstrasikan ya mungkin ya di dalam era saat ini ya. Orang kan pingin ya lebih, suatu hal yang lebih dan lebih gitu ya.
Ya mungkin kita nggak bisa compare ya apple to apple untuk bagian ini ya, karena memang kebutuhan untuk suatu hal yang memang harus lebih ya di dalam nyaman kita ya. Tapi kalau mengenai konsep keselamatan kasih karunia itu lebih daripada cukup ya, lebih daripada cukup dalam kehidupan jemaat Kreta saat itu atau konsep kita sebagaimana orang yang dipilihnya. Lalu Bapak, yang menjadi pertanyaan kita ya, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita memahami kasih karunia Allah ya? Apa yang menjadi penghalang kita ketika kita ya di dalam kerumitan hidup kita ya? Apa sih yang menjadi penghalang? Yang pertama adalah Ibu Bapak, kita sekali lagi sering ya meminta Tuhan itu secara instan ya. Ya kalau engkau benar-benar baik Tuhan gitu ya, Tuhan tinggal telungkupkan tangan gitu, kalau pakai bahasa Mazmur di dalam bahasa manusianya untuk menggambarkan Tuhan gitu ya. Supaya engkau sudah lewatkan permasalahan kehidupanku secara instan gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya, kita akan lihat ya bahwa Tuhan yang kita kenal itu lebih menghargai akan proses. Tuhan menghargai bagaimana Tuhan yang mendidik kehidupan kita ya. Gitu ya. Tuhan itu lebih tertarik ya, sekali lagi saya nggak bosan ngomong ini ya. Tuhan lebih tertarik bagaimana kita dibentuk daripada Tuhan itu hanya melewatkan permasalahan kehidupan kita ya. Kita kan sering Ibu Bapak ya dalam ya handphone kita gitu ya. Kita kan tinggal ya scroll gitu. Tuhan bisa saja ya perjalanan kehidupan kita. Oh scroll kehidupanmu seperti ini ya, tinggal scroll aja ya, sudah selesai gitu. Tapi nggak ada esensi bahwa kita ngomong bahwa kasih karuniamu Tuhan itu lebih daripada cukup ya. Jadi kita sulit memahami karena kita ya itu tadi ya pengen instan ya secara problematika hidup ini ya. Dan kecenderungan hati ya, kalau memakai bahasa Amsal daripada Salomo ya, orang yang sangat berhikmat yang Tuhan pakai luar biasa di dalam ya walaupun jatuh juga gitu ya. Kita bisa melihat ya kecenderungan hati kita ya di dalam ya mengiring Tuhan. Bapak Ibu tentu ya selanjutnya kita akan melihat bagaimana tentang ya unsur selain masa lampau kita juga mengharapkan tentang sebuah eskatologi ya. Jemaat Kreta juga melihat bahwa kehidupannya bukan yang terlintas di sekelilingnya, tetapi juga melihat bagaimana apa yang ada di depan, jauh bahkan ya. Ini seperti konsep tadi ya, kasih karunia itu mendahului kita gitu ya. Kasih karunia itu mendahului kita ya. Dan ini penting Bapak ya, menjadi penghiburan kita lah setidaknya ya. Di dalam sebuah situasi yang gak mudah yang kita lewati saat ini gitu ya. Dengan berita yang mencekam, dengan isu-isu yang mungkin saat ini juga membuat kita ya takut cemas gitu ya. Tapi ya pembelajaran kita hari ini bahwa kasih karunia itu mendahului kita. Dan itu lebih daripada cukup. Kasih karunia itu memadai ya di dalam kehidupan kita ya. Kasih karunia yang kita rasakan itu mengingatkan dan meyakinkan kita akan janji pemeliharaannya yang nyata ya atas kehidupan kita ya. Ya akhir-akhir lalu saya juga cukup bercakap-cakap ya dengan Pastor Jonathan ya mengenai tentang beberapa kapasitas daripada memori penyimpanan gitu ya. Ini gimana gitu ya caranya supaya kita itu ketika update beberapa misal aplikasi ya dalam gadget gitu ya kita ngomong bahwa ini gimana menghapus ini ya menghapus itu gitu ya supaya kapasitas itu terpenuhi. Dan HP kita juga lancar gitu ya, istilahnya gitu ya. Saya juga bandingkan ya, saya juga renungkan gitu ya. Sampai seberapa lama, sampai seberapa besar gitu Ibu Bapak ya, kapasitas kita gitu ya. Untuk menampung kasih karunia ya, tadi pujian yang bagus ya, yang dibawa tadi ya dalam liturgis kita ya. Bahwa tidak ada hal yang muat untuk menggambarkan kasih Tuhan itu ya. Ya, kita ngomong memori itu punya kapasitas sampai seberapa besar sih gitu ya, sampai seberapa muat sih gitu ya. Demikian juga ya hati kita gitu ya. Ketika Tuhan mau tarik hati kita ya benar-benar ya, ini loh kasih karuniaku lebih daripada cukup. Itu hal yang penting untuk kita pahami juga bagian ini. Yang kedua yang terakhir Ibu Bapak kita melihat bahwa hidup dalam kasih karunia itu mendidik kita ya. Yang pertama adalah kasih karunia tadi, bahwa kasih karunia itu nyata, ya nyata sebuah tindakan. Dan yang kedua itu kasih karunia itu benar-benar mendidik kehidupan kita ya. Jadi kasih karunia bukan sekali lagi bukan sebuah ideologi, bukan sebuah teologinya Paulus saja, tetapi itu benar-benar sebuah hal yang mendidik ya. Jelas tadi ya, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah ya. Didikan adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia. Mendapatkan didikan yang benar sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan akan membawa manusia kepada kehidupan ya. Ngomong-ngomong tentang didikan ini kan beberapa
tahun silam gitu ya, mengenai tentang didikan anak-anak ya, anak-anak kita gitu ya. Mungkin ibu bapak juga mungkin bisa ya kadang membandingkan ya. Dulu ya zaman papa atau zaman mama ya, misal kayak saya bahasakan ibu bapak mendidik anaknya ya. Ketika ibu guru itu sudah ngomong gitu ya, mana ya coba keluarkan buku pelajaran hari ini. Waduh, waktu itu anak kita itu nggak membawa buku pelajaran itu. Ya istilahnya miss lah ya. Harusnya pelajarannya hari Rabu tapi dibawa hari Kamis gitu ya. Guru-gurunya memarahi gitu ya, dimarahi terus bahkan didikan-didikan yang lama gitu ya. Papa atau mama itu dulu ya sampai ditempeleng gitu ya, didikan gitu ya. Saya pun juga pernah alami gitu ya. Mungkin saya juga mungkin membandingkan gitu ya, ibu bapak ya. Kalau didikan anak sekarang gimana? Nggak bisa seperti itu gitu ya. Bahkan malah yang kena siapa? Gurunya ya gitu ya. Ya itu didikan gitu ya. Demikian juga kebenaran firman Tuhan gitu mungkin bapak ya. Kalau kita bisa gambarkan, ilustrasikan ya. Mendapat didikan yang benar sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan akan membawa manusia kepada kehidupan. Ya memang firman Tuhan kalau didengar memang nggak enak gitu. Dalam arti ya bukan penyampaian tetapi wah ini kok menggelitik hati saya gitu ya. Itu mungkin lebih kita pakai perspektif yang lain. Lebih bersyukur ya Tuhan mau ya memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan kali ini. Karena sekali lagi firman Tuhan itu benar-benar pure ya. Kebenaran, ya, enak dan tidak enak itu adalah hal yang memang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita ya. Kasih karunia mendidik umat ya. Konsekuensi menerima Yesus Kristus diikuti dengan kesediaan kita dididik dan bertumbuh di dalam Kristus. Ya, mengapa tadi ya di dalam pembacaan kita dalam pokok doa mengenai kelas katekisasi ya. Mengapa Sinodal GKT juga ngomong bahwa kelas katekisasi itu ada beberapa topik yang harus memang dibahas dan pada akhirnya juga harus bertanggung jawab untuk bisa menjelaskan gitu ya. Jadi bukan serta-merta kita menerima Tuhan Yesus ya, kita menerima kasih karunia-Nya gitu sudah selesai, enggak. Kita mau dididik ya, mungkin secara ini bagian ini mungkin ya untuk secara struktural daripada bergereja ya. Tapi yang ingin lebih tekankan esensinya adalah ya, kita ngomong kita dipanggil sebagai murid ya. Tapi kita ya itu tadi ya, aku saat ini mau memproses kamu Valen, Tuhan mau didik Valen gitu ya. Tapi ngomong enggak Tuhan aku mau cuma mengikuti engkau tapi didik itu nanti aja lah, pelajaran nanti aja Tuhan gitu ya. Enggak bisa gitu ya. Itu adalah satu kesatuan gitu ya di dalam kehidupan perjalanan umat kita. Sebagaimana saya juga ibu bapak sekalian ya. Kasih karunia itu sudah bekerja sedemikian lengkap, sedemikian setia, sedemikian penuh kasih, sedemikian besar, sabar setiap hari mendidik orang Kreta ya tadi ya. Surat ini memang Titus ini memang nggak banyak ibu bapak ya daripada surat penggembalaan. Memang ada juga kali ibu bapak selanjutnya itu Filemon juga malah satu pasal gitu ya. Atau surat-surat dalam perjanjian baru memang nggak banyak ya panjang ya. Tapi kalau kita mau bedah satu dengan satu yang lain ya, sangat kaya ya teologinya yang menolong kita ya memahami mengenal Tuhan. Kasih karunia itu bekerja dengan lengkap. Bapak Ibu, didikan kasih karunia tidak berarti mendapat lebih banyak kasih karunia daripada Tuhan. Nah, ini penting ya untuk kita pahami ya. Kalau orang sudah mengikut Tuhan puluhan tahun, maka kasih karunia itu besar sekali. Enggak seperti itu gitu ya. Kasih karunia Tuhan ya kasih karunia Tuhan gitu ya. Dan kadang itu tadi ya, kita sangat lemah ya, menggambarkan bahwa besar, kecil, cukup, kurang gitu ya. Itu adalah kelemahan manusia. Tapi yang ingin saya tekankan adalah kasih karunia itu enggak mungkin pernah kurang. Kasih karunia juga enggak mungkin kita lebih besar ya. Misal ibu bapak dengan ibu bapak yang lain, kasih karunia lebih besar, enggak. Kasih karunia itu ya itu nyata, itu mendidik kita dan itu sama ya. Ya karena itu adalah kesukaan bagi kita ya. Bapak Ibu, semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin kita akan menghargai semua yang telah Dia lakukan ya. Semakin kita mengenal, semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin kita menghargai ya. Ini kan konsep penghargaan ini kan penting ya. Sekali lagi ya, konsep menghargai. Menghargai apa yang Tuhan sudah beri ya. Menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan ya. Dan semakin kita mengenal, semakin kita bertumbuh di dalam itu ya. Maka penting kita pahami bahwa kita menghargai ya. Ada beberapa hal yang penting juga ya dalam pengajaran-pengajaran para rasul Ibu Bapak ya. Misal kita lihat ya di dalam kisahnya Yohanes mungkin ya. Mungkin juga nggak bisa dikatakan rasul juga, dia adalah nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Tapi catat di dalam Injil Yohanes ya. Dia ngomong bahwa semakin ya, biarlah Tuhan itu semakin besar dan aku semakin kecil ya. Itu kan penting ya dalam konsep kita saat ini yang menghargai ya. Sebuah atensi orang, sebuah notis orang itu bahaya sekali ya. Itu bahaya sekali.
Tapi ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, ya kita menghargai apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah kepada kita sama seperti seorang anak yang seringkali salah memahami maksud baik daripada orang tuanya ya. Beberapa lalu saya mendengar beberapa podcast gitu Bapak ya. Ya saya salah satu orangnya gaya belajarnya itu kalau persiapan tuh nggak bisa hening. Harus ada nggak tahu untuk putar lagu atau apa. Tapi sebenarnya dalam penelitian itu nggak boleh ya. Kita sangat merusak konsentrasi gitu ya. Jadi kalau Ibu Bapak mungkin, saya pengen suka kalau baca itu sambil putar lagu itu sudah ada penelitiannya Ibu Bapak ya. Jadi nggak bisa itu hal seperti itu karena sangat ya distraksinya cukup kuat ya. Ketika kita dengar lagu sambil persiapan gitu, kita pasti nyanyi lah, itu nggak mungkin. Konsentrasi itu sebagai gambaran saja ya. Ketika saya persiapan bagian ini Ibu Bapak ya, saya memahami ada salah satu podcast yang ngomong bahwa mungkin pendidikan kita atau seperti mana ya, kita dulu punya kenangan dengan orang tua kita gitu mungkin ya, untuk mendidik kita ya. Mungkin kita nggak tahu maksudnya saat itu ya, bahkan kita juga mengelak, apalagi yang anak-anak muda ini ya papa nggak tahu sih maksudku gitu loh, mama yang nggak tahu sih maksudku gitu loh, ya papa sih nggak cocok gitu loh dengan apa konsep sekarang aku sebagai anak muda gitu ya. Mungkin kita bisa ngomong itu gitu ya, dan itu juga mungkin terjadi juga ketika kita Tuhan didik ya dalam kehidupan kita ya. Tuhan nggak cocok loh kehidupanku sekarang benar-benar berjuang loh Tuhan, tapi kok didikan Tuhan seperti ini gitu ya. Tapi pada endingnya ya Ibu Bapak lihatlah sejarah para tokoh-tokoh iman itu ya. Benar-benar Tuhan itu proses ya. Saya juga ya salah satu bagiannya ya. Orang kalau benar-benar orang yang diproses oleh Tuhan, wah benar ya Ibu Bapak ya. Mungkin Ibu Bapak yang lebih senior lah. Ibu Bapak yang sudah mengalami jauh daripada ya mengikut dan mengiring Tuhan daripada saya. Tapi izinkan saya Ibu Bapak ya, bahwa itu ya didikan Tuhan itu sama ya seperti kita ya dididik oleh orang tua atau Ibu Bapak yang mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan ya. Kerap kali kita mengeluh pada saat Tuhan mendidik kita pada situasi yang sangat serba terbatas itu tadi ya, terbatas cukup, berlebih banyak, kurang gitu ya. Dan tidak menyenangkan gitu ya. Sekali lagi ini hal yang sangat manusiawi, kita punya sebuah situasi yang mungkin menyenangkan bahkan mensupport, tapi ya itu konsep manusia. Tapi Tuhan ngomong bahwa ya didikan itu ya penting, bahwa serba terbatas dan tidak menyenangkan ya. Terakhir Ibu Bapak, kasih karunia itu mendidik umat, sudahkah kita menerima didikan Tuhan untuk hidup baik ketika kita mendapat anugerahnya? Jangan sampai kita menerima kasih karunia tetapi menolak ajarannya ya. Kita ngaku bahwa kita adalah gereja yang berpilar daripada GKT Trinity sebagaimana orang reform yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sudahkah kita mau ya belajar akan apa yang Tuhan nyatakan kepada kebenaran firman Tuhan? Dan tentu itu menolong kita ya dalam hidup ini, saat ini juga ya. Kiranya kita mengalami didikan oleh karena kasih karunia yang sudah dinyatakan kepada orang-orang di kereta itu, yang juga memberikan kepada kita energi setiap hari, pengajaran setiap hari, tuntunan setiap hari, dan kekuatan setiap hari gitu ya. Saya awal-awal Ibu Bapak ketika di dalam WhatsApp gitu ya, ada beberapa, mungkin Ibu Bapak juga ada ya, beberapa hamba Tuhan lah istilahnya ya, pendeta juga gitu ya, membagikan beberapa misal kayak flyer atau poster gitu ya. Dan itu hampir tiap hari dalam arti, ya bukan kita wacana dalam WA kita gitu ya. Tapi orang-orang ini ngapain gitu ya, setiap hari gitu ya. Terus apa dengan ayat-ayat Alkitab dalam arti ya kesegaran baru, hikmat baru, hari yang baru, harapan yang baru. Pertama saya cukup terganggu gitu ya. Tapi pada kenyataannya, oh ya benar juga gitu ya. Bahwa ya kita dididik itu juga kita perlu diingatkan ya. Perlu diingatkan gitu ya. Di dalam kita menjalani sebelum kita melewati hari yang Tuhan percayakan. Jadi penting bahwa Ibu Bapak ya kasih karunia itu membuat kita ya energi setiap hari. Pengajaran setiap hari, tuntunan setiap hari ya. Ibrani 12:5-6 menjadi ayat terakhir kita bahwa sebab Tuhan mengajar setiap orang yang dikasihinya ya. Tuhan mengajar itu bukan sekali lagi Tuhan membuat kita tuh seperti ya samsak gitu ya, dipukuli sama Tuhan, enggak ya. Tapi Tuhan itu menghajar dalam arti membentuk ya. Gambaran narasi perjanjian lama juga baik-baik Ibu Bapak ya. Kita tuh di tangan tukang periuk gitu ya. Atau gambaran-gambaran yang lain gitulah ya istilahnya ya. Tapi kita lihat bahwa iya Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Dia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya ya. Ya bukan kecambuk itu sudah terlebih dahulu kepada Yesus Kristus Tuhan ya. Ya Tuhan menjadi sebuah role model kita dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Terakhir Ibu Bapak, biarlah didikan Allah kasih karunia itu yang terus membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau.
Dan didikan itu yang akan terus membawa kita menikmati berkat kemurahannya. Ya, jangan ngomong kita mau menikmati berkat kemurahannya, ya, tapi kita nggak mau, ya sekali lagi ya,